Shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah bertekun dalam belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Untuk mengawali renungan ini, mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini dan anugerah kesehatan yang Engkau berikan. Kami bersyukur karena pagi ini kami masih memiliki nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Bapa, saat ini kami mau mengawali hari kami dengan saat teduh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian serta ketaatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mungkin kita sering memperhatikan ada sebagian orang yang gampang mengerti firman Tuhan, sementara sebagian lainnya sulit mengerti firman Tuhan. Untuk bisa mengerti firman Tuhan, sebetulnya tergantung dari kondisi hati kita. Seperti dalam perumpamaan tentang penabur, terdapat 4 jenis tanah yang salah satunya adalah tanah yang keras dan berbatu-batu. Tanah yang keras berbicara tentang hati yang dikeraskan sehingga benih firman tidak dapat menembus lapisan dalam tanah itu, melainkan hanya dapat bertumbuh di permukaan saja. Hati bisa menjadi keras ketika kita membiarkan kekecewaan, kemarahan, kepahitan, tidak mau mengampuni, dan lain sebagainya memenuhi hati kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengerti firman yang kita baca karena firman itu tidak bisa menembus lapisan hati yang dikeraskan. Kita bisa mengetahui bahwa hati yang dikeraskan bisa menghalangi untuk bisa mengerti firman Tuhan dari perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang tertulis dalam Matius 13 ayat 10-15. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara yang terkasih, dalam renungan pagi ini, kita akan belajar tentang 3 kondisi hati yang memungkinkan untuk bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Kondisi hati pertama adalah hati yang rendah hati. Yesaya 57 ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang tidak sok pintar atau sok mengetahui segala sesuatunya,
karena orang-orang yang seperti itu tidak bisa diajar lagi. Orang yang rendah hati menyadari bahwa dirinya masih membutuhkan banyak pengajaran dari firman Tuhan, sehingga ia bertekun dalam pembelajaran firman Tuhan dengan hati yang berharap untuk menerima pengajaran dan koreksi dari Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mudah mengerti firman Tuhan. Kondisi hati kedua adalah hati yang kudus. Imamat 20 ayat 26, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Hati yang kudus bukanlah berarti hidup tanpa berbuat dosa lagi, melainkan hatinya terpisah dari perbuatan-perbuatan berdosa yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Hati yang kudus tidak berpartisipasi lagi dalam apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang lain, melainkan hatinya tertuju pada melakukan kehendak Tuhan. Kondisi hati yang ketiga adalah hati yang berfokus pada sorga. 2 Korintus 4 ayat 18, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Hati yang berfokus pada sorga artinya hati yang berfokus pada hal-hal yang rohani dan tujuan akhir di kekekalan. Orang yang mengarahkan pandangannya kepada hal-hal yang rohani akan mudah untuk diajar Tuhan agar mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini tentang kondisi hati yang bisa mengerti firman Tuhan. Doa saya adalah agar para pendengar yang bergabung di Bijaksana Channel bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. Sekarang marilah kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur masih bisa belajar kebenaran firman-Mu pagi ini. Kiranya kami selalu memiliki hati yang lembut, yang mudah untuk Engkau ajari lewat firman-Mu. Biarlah kami senantiasa rendah hati, memiliki hati yang kudus, dan menunjukkan pandangan kami kepada hal-hal sorgawi. Sebentar setelah bersaat teduh, kami akan mulai melakukan kegiatan kami, baik itu bekerja, bersekolah, berdagang, ataupun mengurus rumah tangga. Kami berdoa memohon penyertaan dan pertolongan-Mu dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dan kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami bisa berjalan dengan kebijaksanaan. Terima kasih Bapa. Pagi ini tidak lupa kami mau berdoa bagi tempat kelahiran kami, Indonesia tercinta. Kami memohon kerukunan dan kedamaian selalu memenuhi bumi Indonesia di tengah keragaman penduduknya. Kami berdoa memohon Engkau memberkati semua sumber daya alam di Indonesia, baik tanah maupun air. Kiranya hasil panen para petani diberkati berlimpah-limpah, dan Engkau menjauhkan hama tanaman dari ladang-ladang mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.